Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Anggun Pratika dari kelas 11C absen 34. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai transmisi digital dan analog. Yang pertama ada pengertian dari transmisi analog. Transmisi analog sendiri adalah metode komunikasi yang mentransmisikan informasi melalui sinyal kontinu yang bervariasi. Dalam sistem ini, data direpresentasikan oleh variasi amplitudo, frekuensi, atau fase gelombang elektromagnetik. Transmisi analog mengirimkan sinyal analog tanpa memperhatikan muatan sinyal yang akan ditransmisikan. Sinyal yang ditransmisikan dapat berupa data analog seperti suara atau data digital. Kemudian komputer analog digunakan untuk beberapa aplikasi spesifik seperti komputer penerbangan di pesawat terbang, kapal selam, dan beberapa peralatan dalam kehidupan sehari-hari seperti kulkas, speedometer, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis dari transmisi analog. Yang pertama, transmisi dengan modulasi amplitudo atau AM. Transmisi dengan modulasi amplitudo gelombang pembawa. Dalam transmisi AM, amplitudo sinyal pembawa dimodulasi sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Kemudian yang kedua, transmisi dengan modulasi frekuensi atau FM. Transmisi dengan modul frekuensi gelombang karier. Pemancar radio FM menggunakan gelombang analog. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu transmisi dengan modulase fase atau PM. Transmisi dengan modulase fase gelombang karier. Kemudian kelebihan dari transmisi analog. Yang pertama, kontinuitas sinyal representasi yang lebih alami dari fenomena dunia nyata. Yang kedua, desain sistem relatif sederhana untuk aplikasi dasar. Kemudian yang ketiga, latensi rendah penting untuk aplikasi real time seperti audio live. Yang keempat, potensi resolusi sinyal tak terbatas dibandingkan dengan sinyal digital. Yang kelima, sinyal analog memiliki kepadatan tinggi. Yang keenam, dapat dilakukan pengolahan yang lebih sederhana dibandingkan dengan digital. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, mampu memproses pengiriman data dalam lalu lintas komunikasi yang padat. Selanjutnya ada kekurangan dari transmisi analog. Nah, yang pertama yaitu kerentanan terhadap kebisingan dan interferensi mudah mempengaruhi gangguan. Yang kedua, sinyal menurun pada transmisi jarak jauh. Yang ketiga, efisiensi bandwidth rendah dibandingkan sistem digital modern. Yang keempat, lebih sulit melakukan enkripsi dan pemrosesan sinyal kompleks. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu jarang yang bisa diotomatisasi dalam perancangan. Kemudian ada pengertian dari transmisi digital. Transmisi digital adalah proses mentransfer informasi atau sinyal digital dari satu tempat ke tempat lain. Nah, data digital direpresentasikan dalam bentuk biner yang terdiri dari rangkaian bit 0 dan 1. Kemudian proses transmisi digital membuka peluang untuk mengirimkan data secara efisien. Selain itu, tingkat kesalahan pengiriman data juga lebih rendah bila dibandingkan dengan transmisi analog. Nah, di bawah sudah ada contoh dari transmisi digital sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis dari transmisi digital. Yang pertama yaitu transmisi seri. Pada transmisi seri, data dikirim 1 bit pada satu waktu melalui jalur komunikasi tunggal. Proses ini sering digunakan dalam konteks titik ke titik dan menjadikan adanya penghematan pada penggunaan kabel. Kemudian jenis yang kedua yaitu transmisi paralel. Transmisi paralel melibatkan
memungkinkan pengiriman beberapa bit secara simultan melalui beberapa jalur komunikasi sekaligus. Setiap bit diwakili oleh jalur yang terpisah. Kemudian ada kelebihan dari transmisi digital. Yang pertama, transmisi digital ini memudahkan seseorang dalam memperoleh informasi tanpa batasan. Seseorang akan lebih mudah mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, komunikasi yang menggunakan transmisi digital ini memiliki tingkat kesalahan yang sedikit dibandingkan dengan transmisi lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu transmisi digital ini menyediakan kapasitas penyimpanan data yang besar karena disimpan di jaringan internet atau dunia maya di mana perangkat tidak akan terbebani dengan kapasitas data yang besar. Selanjutnya yang terakhir yaitu kekurangan dari transmisi digital. Yang pertama, transmisi digital yang memiliki kapasitas penyimpanan besar ini ternyata rentan terkena kerusakan data yang diakibatkan oleh virus. Kemudian yang kedua, kekurangan transmisi digital ini terfokus juga pada penggunaannya, di mana kemudahan mengakses informasi dengan transmisi digital ini membuat penggunanya menjadi malas dalam beraktivitas. Kemudian yang ketiga, digital memang memiliki sedikit pengeluaran untuk pemeliharaannya. Tetapi jika perangkat transmisi digital rusak, pengguna harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengganti dengan perangkat yang baru. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat menonton, dan kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.